Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani, perkenalkan nama saya Adam Rehan. Jadi kesempatan saya di sini, saya berdiri di sini ingin menjelaskan gimana caranya melakukan pemupukan yang sempurna, yaitu 5T. Jadi sebelum kita melakukan cara penggunaan pupuk 5T, ada lebih baiknya kita bersihkan dulu, membuat piringan untuk tanaman tersebut, biar supaya pupuk tersebut langsung terserap oleh tanaman itu sendiri, tidak diserap oleh gulma. Makanya kita gunakan cara pembersihan piringan agar supaya langsung pupuknya diserap oleh tanaman kopi tersebut. Nah, jadi tahap pertama yaitu dengan cara tepat jenis. Kita melihat di sini sendiri ada contoh pohon tanaman kopi. Kalau kopi kekurangan N, yaitu nutrisi. Kekurangan nutrisi yaitu bagian di akar tengah, yaitu menggunakan pupuk nitrea. Sedangkan kekurangan bagian batang, yaitu menggunakan pupuk fosfat, yaitu contohnya NPK. NPK. Kalau kaliumnya itu menjelaskan bahwasannya untuk membuat buah menjadi besar, produksi semakin banyak. Itu di bagian tepat jenis. Yang kedua, yaitu tepat waktu. Tepat waktu kita melihat perkembangan tanaman tersebut. Tanaman kopi ini biasanya itu tanaman kopi ini dilakukan pemupukan setahun 2 kali. Yang saya ketahuin dari pengalaman saya, pemupukan kopi itu biasanya di bulan 6 atau di bulan 1. Ada 2 dia dalam setahun. Yaitu cara pemupukan itu sendiri menggunakan cara tabur. Itu gunanya tepat dosis, yaitu sesuaikan dengan keperluan pada tumbuhan tanaman kopi sendiri, sesuai dengan usia tanaman tersebut. Sedangkan tepat cara kita melakukan pemupukan bisa melalui daun dan melalui bagian tanah. Tempat-tempat kita melihat kondisi tanaman tersebut. Sebelum melakukan pemupukan, kita ada sediakan pembuatan piringan agar supaya pemupukan itu tidak terserap oleh gulma yang berada di daerah tanaman tersebut. Ya, tepat cara menggunakan pemupukan yang efektif yaitu dengan cara ditanam. Ada juga dengan cara ditabur, tapi lebih efektifnya dengan cara ditanam. Saya mau memberikan contoh, tapi next video selanjutnya. Baiklah, kita masuk sejarah kopi. Kopi di Indonesia masuk di tahun 1996. Masuknya berada di daerah Sumatera dan daerah Jawa. Yang saya ketahui, kopi tersebut di bagian daerah Sumatera Utara, yaitu Sipiro, Dairi, bagian Aceh, kopi dari Aceh Takengon. Kopi itu ada 4 jenis. Yang pertama itu kopi Arabica, yang kedua itu kopi Robusta, yang ketiga itu kopi Liberica, yang keempat itu kopi Excelsa. Di video ini akan lanjut pembahasan tentang apa saja jenis 4 kopi tersebut. Jangan salah, kopi itu nggak cuma Arabica dan Robusta. Calon barista wajib kenal 4 jenis kopi utama di dunia. Yang pertama, Arabica. Berasal dari Ethiopia, rasanya kompleks, asam buah-buahan yang segar, dengan aroma yang wangi. Tumbuh di ketinggian di atas 1000 meter, di atas permukaan laut, memiliki kafein paling rendah. Istilah specialty coffee biasanya pakai Arabica grade atas. Sering digunakan untuk manual brew sampai kompetisi barista.
Lanjut ke Robusta. Asalnya dari Kongo, kopinya woody, earthy, dengan hint coklat dan kekentalan tinggi. Kafeinnya 2 kali lebih banyak dari Arabica, cocok untuk espresso blend. 70% kopi Indonesia itu Robusta. Ketiga, Liberica. Berasal dari Liberia, namun tumbuh juga di Sumatera dan Jawa. Aromanya woody, dengan rasa khas seperti nangka dan pisang. Terakhir, Excelsa. Asalnya dari Afrika Barat, tapi banyak ditemukan di Jambi dan Riau. Petani menyebutnya kopi nongko, karena memiliki rasa nangka yang kuat, asam dan pahit, semua jadi satu. Apa perbedaan Arabica dan Robusta? Dari segi bentuk, Arabica memiliki ukuran yang lebih besar dan lonjong, dan memiliki garis tidak lurus. Sedangkan, Robusta memiliki ukuran yang lebih kecil dan lebih bulat dibanding Arabica, dan memiliki garis tengah yang lurus. Jumlah kafein. Arabica memiliki kandungan kafein 1,2% hingga 1,5%. Sedangkan, Robusta memiliki kandungan kafein 2,2% hingga 2,7%. Dari segi rasa, Arabica memiliki profil rasa yang lebih kompleks, sering digambarkan dengan rasa buah-buahan, bunga, manis dan keasaman yang lebih tinggi. Rasanya halus dan lebih seimbang, dengan aftertaste yang seringkali manis atau sedikit asam. Sedangkan, rasa Robusta lebih keras, kasar dan pahit. Profilnya lebih earthy dengan nada rasa tanah, kayu, atau kacang-kacangan. Karena kandungan kafein lebih tinggi, rasanya cenderung lebih pahit dan aftertaste-nya lebih pahit dan panjang. Metode penanaman. Arabica ditanam di ketinggian 800 sampai 2000 mdpl. Sedangkan Robusta di bawah 800 mdpl. Arabica ditanam di suhu 15 derajat sampai 22 derajat Celcius, sedangkan Robusta 24 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Kerentanan dan ketahanan. Arabica lebih rentan penyakit, rentan hama, dan butuh perawatan yang instantif. Sedangkan Robusta lebih tahan hama, lebih tahan penyakit, dapat tumbuh di lingkungan keras seperti tanah yang kurang subur. Dan yang terakhir, dari segi harga, Arabica lebih mahal daripada Robusta karena proses budidayanya lebih sulit, hasil panennya lebih rendah, dan rasanya lebih diinginkan. Sedangkan Robusta lebih murah dari Arabica karena lebih mudah dibudidayakan, tahan penyakit, dan menghasilkan panen yang lebih tinggi. Apa yang buat biji kopi sekarang jadi mahal? Kopi Liberica, aroma khas seperti buah nangka dari Kalimantan dengan potensi pasar global. Kita bahas yuk. Kopi Liberica adalah varietas kopi yang memiliki aroma khas seperti buah nangka dan tekstur biji yang lebih besar dibandingkan dengan jenis kopi lainnya. Tanaman ini dapat tumbuh dengan baik pada ketinggian 400 hingga 1200 meter di atas permukaan laut dan memiliki ketahanan terhadap penyakit karat daun kopi serta serangan penggerek buah kopi. Di Indonesia, kopi Liberica banyak dibudidayakan di lahan gambut, terutama di wilayah Sumatera Selatan dan Kalimantan. Lahan gambut di Indonesia sangat luas dan kopi Liberica memiliki keunggulan dapat tumbuh baik pada lahan-lahan marginal khususnya pada lahan gambut. Keunikan rasa kopi Liberica juga terkait dengan lingkungan tempatnya tumbuh. Rawa gambut berperan sebagai sumber mineral dan nutrisi bagi tanaman kopi, memberikan karakteristik pada khas cita rasa kopi Liberica. Dalam hal potensi pasar, kopi Liberica memiliki peluang besar untuk dikembangkan. Peminat kopi Liberica cukup luas, terutama Malaysia dan Filipina. Kopi Liberica berpeluang besar untuk dikembangkan tidak hanya di pasar lokal, tetapi juga keluar daerah bahkan hingga mancanegara. Dengan karakteristik unik dan potensi pasar yang tinggi, kopi Liberica dari lahan gambut di Sumatera dan Kalimantan memiliki prospek yang menjanjikan dalam industri kopi nasional dan internasional. Demikianlah dalam video saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam kopi, salam satu rasa.